Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Prodi Pendidikan Geografi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Geografi Tanah dan Geografi Tanah. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasi. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Ilmayani Zulmansyah dengan NIM A1P1222004. Selanjutnya ada Azalina Zunsakir dengan NIM A1P1222028, Eka Fitri dengan NIM A1P1222066, Yusrin dengan NIM A1P1222060, Rudi Hartono dengan NIM A1P1222056, Ferry Sucipto dengan NIM A1P1222068, Muhammad Rahim dengan NIM A1P1222082, Al-Fauziah dengan NIM A1P1211072. Baiklah, langsung saja ke materi pembahasan. Yang pertama itu pengertian geografi. Geografi adalah bagian dari ilmu kebumian yang mengkaji secara komprehensif fenomena-fenomena yang ada di permukaan bumi dan hubungan saling tindak dengan kehidupan manusia melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan keruangan, pendekatan temporal, dan pendekatan kompleks wilayah. Tanah dalam konteks kajian geografis adalah tanah sebagai tubuh alam yang menyelimuti permukaan bumi dengan berbagai sifat dan perwatakannya yang khas. Dalam hal proses pembentukan, keterdapatan, dinamika dari waktu ke waktu, serta manfaatnya bagi kehidupan manusia. Tanah adalah tubuh alam gembur yang menyelimuti sebagian besar permukaan bumi dan mempunyai sifat dan karakteristik fisik, kimia, biologi, serta morfologinya yang khas sebagai akibat dari serangkaian panjang berbagai proses yang membentuknya. Kurun waktu pembentukan tanah tidak sama dengan kurun waktu pembentukan batuan. Kurun waktu pembentukan tanah dimulai setelah batuan hancur dan menjadi bahan lepas karena proses pelapukan fisik, kimia, dan biologi. Umur batuan selalu lebih panjang daripada tanah yang menyelimutinya. Satu bagian dari fenomena permukaan bumi yang dikaji di dalam ilmu geografi adalah tanah. Tanah dalam konteks kajian geografis adalah tanah sebagai tubuh alam yang menyelimuti permukaan bumi dengan berbagai sifat dan perwatakannya yang khas. Dalam hal proses pembentukan, keterdapatan, dinamika dari waktu ke waktu, serta manfaatnya bagi kehidupan manusia. Tanah mempunyai sifat dan karakteristik yang khas dalam hal fisik, kimia, biologi, dan morfologi fisik. Tanah merupakan benda nyata di permukaan bumi yang gembur, tersusun atas fase padat, cair, dan gas. Secara kimia, tanah tersusun dari unsur-unsur kimia tertentu yang berbeda komposisinya dengan batuan sehingga mempunyai sifat kimia yang berbeda dengan batuan asalnya. Sifat biologi tanah menggambarkan bahwa dalam tanah ada kehidupan, baik itu yang bersifat makro, kasat mata, maupun yang bersifat mikro, tidak kasat mata. Sifat morfologi tanah menggambarkan tubuh tanah tersusun atas serangkaian lapisan yang membentuk melalui proses pembentukan tanah tertentu selama kurun waktu tertentu. Pori tanah merupakan rongga antar partikel mineral tanah yang menjadi tempat keberadaan air dan udara. Pori tanah juga menjadi tempat akar masuk menyusup ke dalam tanah sehingga tanaman dapat berdiri kuat di atas tanah. Adanya air dan udara di dalam tanah menjadi tanah sebagai tempat pengambilan air dan oksigen bagi akar dan tanaman. Keberadaan pori tanah sangat baik
erat dengan sifat dan karakteristik tanah yang lain. Geografi tanah satu satuan adalah tanah cabang di permukaan ilmu geografi yang bumi. Sifat mengkaji dan karakteristik satu satuan tanah yang menyeliputi permukaan bumi dan pemanfaatan tanah untuk kehidupan. Geografi tanah memerlukan ilmu-ilmu pendukung lain baik dalam kelompok ilmu pasti alam, fisika, kimia, biologi, matematika, maupun ilmu terapan yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah untuk memahami perwatakan tanah dan hubungannya dengan pemanfaatan tanah untuk kehidupan. Kajian geografi tanah kental dengan analisis perkembangan tanah dari waktu ke waktu, sehingga juga analisis keruangan berupa persebaran satu-satuan tanah di dalam ruang. Perkembangan tanah dari waktu ke waktu dapat karena faktor-faktor variabel bersifat alami maupun faktor lain sebagai akibat dari pemanfaatan tanah manusia. Tanah berdasarkan sifat: 1. Tanah bagian atas, 2. Tanah bagian bawah, 3. Tanah yang terdapat di bagian dasar lembah. Tanah bagian atas biasanya bersifat lebih longgar dibandingkan tanah di bagian bawah. Tekanan litostatis sebagai akibat material yang menumpang di atasnya merupakan penyebab mengapa tanah bawah bersifat lebih mampat. Tanah bagian atas juga berwarna lebih gelap karena bercampur dengan bahan organik sisa organisme. Tanah bagian bawah banyak mengandung bahan kasar berukuran 22 mm karena merupakan zona lapuk batuan dasar. Hamparan tanah yang luas di suatu bentang lahan memperlihatkan secara nyata bahwa ada perbedaan sifat-sifat tanah antara satu lokasi dengan lokasi yang lain. Bentang lahan adalah hamparan daratan sejauh kita memandang yang dapat mencakup berbagai bentuk lahan dan bentuk penutupan lahan. Kenyataan mengenai perbedaan tanah yang dapat dilihat pada sebuah bentang lahan adalah gambaran bahwa tanah berbeda secara horizontal. Yang terdapat di bagian dasar lembah. Tanah yang terdapat di bagian dasar lembah mempunyai ketebalan, kelembaban, dan warna yang berbeda dengan tanah yang terdapat pada bagian lereng yang relatif miring. Dasar lembah merupakan zona tempat terkumpulnya air beserta material-material tanah yang tersangkut dari bagian lain yang posisinya relatif tinggi. Pemanfaatan sumber daya tanah. Pemanfaatan sumber daya tanah oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya telah menyebabkan perubahan proses pembentukan tanah. Ada bagian dari proses pembentukan tanah yang dihambat, dan pada bagian lain proses pembentukan tanahnya dipercepat. Perubahan laju proses pembentukan tanah tidak hanya terjadi sebagai akibat campur tangan manusia saja, namun juga terjadi di bawah kondisi alami. Kejadian bencana seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung api, erosi, dan masih banyak lagi macam kejadian bencana alam lainnya, dan dapat dipertimbangkan sebagai sebuah gangguan pada proses pembentukan tanah. Dengan demikian, maka tubuh tanah mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga tanah tidak hanya dikatakan sebagai tubuh alam berdimensi 3, tetapi dikatakan sebagai tubuh alam berdimensi 4. Jadi tanah berdasarkan kandungannya ini ada dua. Yang pertama itu tanah mineral, yang kedua itu tanah organik. Tanah mineral adalah tanah yang sebagian besar profilnya tersusun atas bahan tanah mineral anorganik. Bahan tanah anorganik berasal dari pelapukan batuan induk. Bahan mineral anorganik tanah merupakan kerangka dasar dari sebuah tanah penyusun bahan mineral anorganik. Tanah dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok bahan mineral dapat mudah lapuk dan kelompok mineral ferromagnesian adalah kelompok penyusun.
Tanah organik. Tanah organik adalah tanah sebagian besar profilnya tersusun atas bahan tanah organik. Kandungan organik lebih dari 12% dikatakan sebagai bahan tanah organik. Bahan tanah organik merupakan bahan penyusun fraksi pada tanah yang mudah mengalami degradasi karena perubahan iklim tanah. Iklim tanah dalam kondisi relatif banyak mengandung udara dan suhu relatif panas, maka bahan organik akan melakukan pelapukan dengan cepat dan melepaskan karbon dioksida ke atmosfer. Hilangnya atau berkurangnya bahan organik tanah merupakan sebuah indikator penting dalam penilaian degradasi tanah. Proses pembentukan tanah dideskripsikan melalui kenampakan morfologi tanah yang tergambar pada profil tanah. Morfologi adalah hasil kasat mata dari pengembangan tanah yang merupakan sekumpulan rentang sifat dan karakteristik fisika, kimia, dan biologi material tanah pada posisi tertentu dalam tanah. Klasifikasi tanah didasarkan pada sifat morfologi tanah dan secara tidak langsung juga berarti berdasarkan pada sifat dan karakteristik fisika, kimia, dan biologi tanah. Klasifikasi tanah sebagai alat untuk mendeskripsikan perbedaan satuan-satuan tanah diberikan setelah penjelasan mengenai sifat dan karakteristik.